Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazra Nabila dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas beberapa soal tentang polinomial. Tapi sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit tentang polinomial. Jadi polinomial atau yang biasa disebut suku banyak adalah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari berubah variabel serta konstanta. Operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat-pangkat bilangan bulat tidak negatif. Polinomial juga memiliki bentuk umum seperti ini. Ini contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 22X ditambah 10 untuk X plus 5. Tentukan sisanya. X plus 5 sama dengan 0 diubah jadi X sama dengan min 5. Di sini kita pakai cara Horner. Nah, untuk pakai cara Horner itu, ini kita turunin dulu semua koefisiennya. Jadinya 1, 7, 5, minus 22, 10. Di sini minus 5 dari ini, X sama dengan minus 5. Nah, di sini kita turunin dulu satunya, jadi 1 dikali minus 5 sama dengan minus 5. 7 ditambah minus 5 sama dengan 2. 2 dikali minus 5 sama dengan minus 10. 5 ditambah minus 10 sama dengan minus 5. Minus 5 dikali minus 5 sama dengan 25. Minus 22 ditambah 25 sama dengan 3. 10 di sini dikurang sama minus 15. Minus 15-nya itu dari yang 3 dikali minus 5 sama dengan minus 15. Jadi 10 ditambah minus 15 sama dengan minus 5. Nah, minus 5-nya itu sisanya. Contoh soal kedua. Tentukan hasil dari perkalian fx dikali gx. Fx-nya 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 2. Gx-nya 2x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 11. Jawab. Jadi ini fx-nya kita jabarin aja, biar gampang. Nah, nanti dikali ke dalam sama gx-nya. Jadi 4x dikali 2x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 11. Ditambah 6x dikali 2x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 11. Ditambah 2 dikali 2x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 11. Ini hasilnya. Nanti kalau udah dapat hasilnya ini, tinggal diurutin dari yang pangkatnya terbesar dulu di depan, biar gampang. Jadi 8x pangkat 4 ditambah 52x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 3 dikurang 44x pangkat 2 ditambah 78x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 66x ditambah 26x dikurang 2. Ini semuanya dijumlah, hasilnya segini. 8x pangkat 4 ditambah 64x pangkat 3 ditambah 38x pangkat 2 dikurang 40x dikurang 22. Ini hasil akhirnya. Soal ketiga. Tentukan sisa pembagian suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 19x pangkat 2 ditambah 21x dikurang 5 oleh 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9. Jawab. Jadi ini sama aja kayak pembagian biasa. Ini yang dibagi, ini pembaginya. Jadi yang dibagi ditulis lagi, pembaginya juga ditulis lagi. Nah, ini suku pertama dibagi sama suku pertama. Jadi 2x pangkat 4 dibagi sama 2x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Nanti, terus x pangkat 2-nya ini dikali sama 2x pangkat 2, 3x sama minus 9. Hasilnya segini. Habis itu dikurang, jadi minus 8x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 21x dikurang 5. Minus 8x pangkat 3 dibagi lagi sama 2x pangkat 2. Jadi hasilnya min 4x, ini dikali lagi ke px-nya. Hasilnya segini. Habis itu dikurang lagi. Pokoknya nanti bakal kayak gitu terus sampai hasilnya itu cuman 2 suku ataupun 1 suku. Nah, jadinya sisa pembagiannya itu minus 18x ditambah 4. Soal keempat. Apabila suku banyak fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurang p plus 3
dikali X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 1 dibagi X ditambah 3 mempunyai sisa 5. Nilai P-nya itu adalah, nah di sini X ditambah 3 sama dengan 0, kita ubah dulu jadinya X sama dengan minus 3. Nah nanti ini ditulis ulang fx-nya, X-nya itu diganti sama minus 3, jadi minus 3-nya itu kita substitusiin ke semua sukunya, jadinya minus 3 pangkat 5 ditambah 3 dikali minus 3 pangkat 4 dikurang P plus 3 dikali minus 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali minus 3 pangkat 2 ditambah 7 dikali minus 3 dikurang 1 sama dengan 5. 5-nya itu dari sisa, jadi sisanya itu harus ditulis ya. Nah, habis itu ini kita kali, dan totalnya itu kalau udah dikali dan dipangkatkan, ini hasilnya segini. Ini P plus 3 kita kaliin sama minus 27, jadinya minus dalam kurung minus 27P dikurang 81. Minus 27 minus 21 minus 1 sama dengan 5. Ini minusnya kita kaliin ke dalam, jadinya 27P ditambah 81 dikurang 27 dikurang 21 dikurang 1 sama dengan 5. 27P sama dengan, ini semuanya kita pindah ruas ke samping, jadinya 27P sama dengan minus 27. P sama dengan minus 1. Dan yang terakhir soal kelima. Tunjukkan bahwa X sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 20X dikurang 12 sama dengan 0. Dan tentukan akar-akar lainnya. Di sini kita pakai cara Horner. Ini kayak biasa, fx-nya itu diturunin dulu koefisiennya, jadi 1 minus 9, 20 minus 12. Di sini kita pakainya 1 karena untuk menunjukkan bahwa x itu sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan ini. Nah, jadinya kita turunin 1 dikali 1, 1 minus 9 ditambah 1 minus 8 dikali 1 minus 8, 20 ditambah minus 8 sama dengan 12. 12 dikali 1, 12 minus 12 ditambah 12 sama dengan 0. Kalau di sini sisanya udah 0, berarti menunjukkan bahwa X sama dengan 1 itu merupakan akar dari persamaan ini. Sebaliknya, kalau misalkan sisanya ini bukan 0, berarti menunjukkan bahwa X sama dengan 1 bukan merupakan akar dari persamaan ini. Karena ini udah bisa difaktorin, jadi biar gampang, kita pakai cara pemfaktoran aja. Ini kita turunin, X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Kita cari yang bisa kalau dikali hasilnya 12, dan kalau dijumlah hasilnya minus 8. Nah, ketemunya itu X dikurang 6, X dikurang 2. Jadi kita keluarin X sama dengan 6, X sama dengan 2. Jadi akar-akar lain dari X1 adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Sekian pembahasan saya tentang beberapa soal polinomial. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.